Kali ini Noba akan melanjutkan part sebelumnya dari film Donghua Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Faktanya, masih ada celah besar antara Dewi Perang bersayap hitam dengan Dewi Perang bersayap ungu. Melanjutkan tantangan tidak ada artinya. Karena Xiaoyan merasa bahwa kekuatan tempurnya telah mencapai batas dari apa yang bisa dia keluarkan. Ketika Xiaoyan sedang berpikir, sosok Sanlao muncul dan berkata dengan lembut, "Mengapa kamu tidak pergi ke lapisan teknik kultivasi untuk melihat-lihat? Mungkin akan ada kejutan yang tak terduga," ucap Sanlao. Xiaoyan sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu dan kemudian mengangguk. Sekarang dia tidak bisa terlalu keras kepala. Celahnya memang terlalu besar. Saat ini dia harus memperbaiki dirinya sendiri dengan cara lain untuk memiliki kesempatan menang. Lapisan ketiga adalah lapisan keterampilan bertarung. Ruang di dalamnya dikelilingi oleh pita cahaya yang tak terhitung jumlahnya, yang berisikan keterampilan bertarung di dalam setiap cahaya tersebut. Mungkinkah Yang Mulia Susang masih memiliki keterampilan bertarung tentang sayap Dewi Perang? Gumam Xiaoyan sambil melihat pita cahaya terbang. Susang juga pernah di sini dan menjadi penguasa di 33 dunia ini, ucap Sanlao. Xiaoyan mengangkat alisnya ketika mendengar kata-kata itu. Jika itu masalahnya mungkin memang ada. Xiaoyan perlahan mengulurkan telapak tangannya. Aliran cahaya melintas di sisinya, seolah-olah dia sedang menunggu volume latihan yang sesuai, dan secara alami jatuh ke telapak tangan Xiaoyan. Sesaat kemudian aliran cahaya itu menghilang kemudian mengungkapkan selip giok. Ekspresi wajah Xiaoyan terkejut ketika dia melihat selip giok ini. Sepasang sayap terukir di selip giok yang tampaknya merupakan keterampilan bertarung yang berhubungan dengan sayap Dewi Perang. Setelah jiwanya menyebar ke dalam selip giok tersebut, Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya. Ada kilatan terang di matanya. Ini adalah 9 gaya sayap hantu pemusnahan. Bukankah ini metode serangan sayapnya? Ternyata sosok yang aku hadapi sekarang disebut Dewi Perang sayap ungu, ucap Xiaoyan. Sementara itu tepat ketika Xiaoyan memikirkan hal ini, tiba-tiba seberkas cahaya lainnya terbang menuju ke arahnya. Dan setelah menangkap sinar itu, batu giok tergeletak di telapak tangannya. Lalu jiwanya menembus lagi. Dewi Perang bersayap hitam, 13 teknik pembunuh dewa, gumam Xiaoyan. Gerakan melawan Dewi Perang bersayap hitam sangat jelas di selip giok. Faktanya, Xiaoyan sudah mengetahui 13 langkah membunuh dewa. Tetapi apa yang ada di dalam selip giok menjelaskannya lebih detail. Tampaknya Yang Mulia Susang tidak hanya mengalahkan Dewi Perang, tetapi juga mencatat semua kemampuan bertarung mereka untuk mempelajarinya lebih dalam, ucap Xiaoyan. Sekarang dia telah memperoleh 13 teknik membunuh dewa dan 9 sayap hantu pemusnahan. Jadi selama Xiaoyan memahaminya, dia mungkin memenuhi syarat untuk bertarung lagi. Dua keterampilan bertarung ini lebih seperti teknik tubuh yang dikombinasikan dengan sayap Dewi Perang. Untuk sepenuhnya memahami dua keterampilan bertarung ini, aku hanya bisa memasuki lantai ilusi kehampaan, gumam Xiaoyan. Ilusi kehampaan dapat membuat Xiaoyan memahami keterampilan bertarung, dan pada saat yang sama dapat lebih meningkatkan keterampilan bertarung hingga membuatnya lebih sempurna. Sampai tahun berikutnya Xiaoyan terus tinggal di lantai ilusi kehampaan. Dengan tekun mengembangkan 13 gaya pembunuh dewa dan 9 sayap hantu pemusnahan sampai dia hafal. Bisa dikatakan bahwa pertempuran antara Xiaoyan dan para Dewi Perang merupakan dasar baginya untuk menembus tingkat keabadian. Kultivasi membutuhkan waktu yang lama dan itu sesuatu yang membosankan. Xiaoyan hampir menghabiskan waktunya di dalam ilusi kehampaan. Dia terus-menerus meningkatkan kedua teknik yang baru saja dia kuasai. Dalam menghadapi Dewi Perang bersayap ungu itu, Xiaoyan tidak memiliki keunggulan dalam semua aspek. Adapun tubuh fisik Xiaoyan yang sedang dalam penyembuhan, itu hampir dipulihkan secara sempurna di bawah kekuatan dari api abadi. Proses pemulihan ini begitu cepat sehingga membuat Xiaoyan merasa luar biasa. Tentu saja kecepatan ini juga pertama kalinya terjadi, yang ternyata menurut apa yang dikatakan api abadi setelah tubuh Xiaoyan dihancurkan.
ada seseorang mengirimkan kekuatan misterius secara sukarela. Sumber kekuatan itu berasal dari puncak gunung di mana ada sosok penggali kubur di sana. Pada saat ini, tubuh fisik Xiaoyan telah pulih sepenuhnya. Dan api abadi masih berusaha sebaik mungkin untuk menyempurnakan tubuh fisik Xiaoyan. Ketika Xiaoyan bangun dari nirvana, kekuatannya pasti akan meningkat lagi. Namun tujuan utama Xiaoyan adalah untuk mengalahkan Dewi Perang Sayap Ungu. Jadi dia akan terus tinggal di pagoda emas untuk sementara waktu. Selama periode ini, Xiaoyan sudah mengulang setidaknya 10.000 kali untuk menguasai 2 keterampilan bertarung. Hanya pada saat inilah Xiaoyan benar-benar sepenuhnya memahami 2 keterampilan bertarung tersebut. Xiaoyan perlahan membuka matanya dan dengan gerakan tubuhnya dia kembali ke gerbang pertempuran yang sebenarnya. Melihat gerbang pertempuran putih di depannya, Xiaoyan sedikit mengencangkan tinjunya. Setelah merenung sejenak, sosok Xiaoyan memasukinya dengan penuh tekad. Di ruang ilusi pertempuran ini sosok Dewi Perang bersayap ungu memadat dan pertempuran sengit pecah tanpa peringatan. Sementara itu di dunia luar bagian timur, pria tua itu terus mengamati Xiaoyan dengan bingung. Dia berkata, tubuh fisik orang ini telah pulih sepenuhnya. Tetapi mengapa dia masih belum bangkit? Ucap pria tua kurus itu sambil melihat Xiaoyan tergantung telanjang di dalam api. Luotian tidak mengatakan apa-apa dan pria tua itu mungkin akan sangat marah jika dia berkata lagi. Oleh karena itu, dia memilih diam dan dengan tenang menunggu perubahan situasi. Adapun di puncak gunung ujung jauh, sosok penggali kubur itu melihat ke utara dari waktu ke waktu. Ketika dia melambaikan tangannya, beberapa nektar muncul di telapak tangannya. Saat telapak tangannya mengencang, beberapa nektar itu hancur lalu berubah menjadi energi yang mengalir pergi. Hal yang mengejutkan adalah semua energi ini sebenarnya bergerak menuju ke utara tempat Xiaoyan. Su Hong, kamu membantunya seperti ini. Apakah kamu memiliki hubungan khusus dengannya? Ucap pria tua kurus di timur melihat ke ujung dan berteriak keras. Itu benar, 33 dunia akan segera dihancurkan. Meletakkan harapanku pada makhluk dari dunia sensi juga bukan pilihan yang buruk. Ucap sosok penggali kubur yang ternyata bernama Su Hong. Tapi bahkan jika kamu membantunya seperti ini, dia mungkin tidak akan menghargainya. Jika kamu masih memiliki semangat di hatimu, lebih baik kamu mengandalkanku. Katakan padaku, dunia mana yang ingin kamu tuju. Aku Chowking, bisa mengaturnya untukmu. Ucap lelaki tua itu yang bernama Chowking. Chowking, kamu harus segera mati, agar aku bisa menguburmu dengan tanganku sendiri dan juga menghancurkan mulutmu itu. Ucap Su Hong yang terlihat kesal. Hahaha, Su Hong, kamu adalah favoritku di 33 dunia. Setelah sekian lama kamu masih sangat menarik. Ucap Chowking tertawa terbahak-bahak setelah mendengar kata-kata itu. Dan Su Hong di puncak gunung memiliki ekspresi kusam di wajahnya. Tapi sungguh, apakah kamu benar-benar ingin pergi ke dunia sensi? Jika kamu menginginkannya, cukup panggil guru Chow ini. Mengirimmu ke dunia sensi hanya masalah kecil. Ucap Chowking melanjutkan. Mendengar ini, Su Hong segera mengerutkan keningnya dan mengangkat tangannya untuk membuat penghalang menghalangi suara dari Chowking. Aku tidak tahu sudah berapa lama orang tua busuk itu hidup. Dia masih banyak mengeluarkan omong kosong. Ini benar-benar menjengkelkan. Gumam Su Hong melihat ke kejauhan. Di sana ada kuburan setengah jadi yang sepertinya disiapkan khusus oleh Su Hong untuk mengubur Chowking. Namun pada saat ini suara Chowking kembali terdengar di telinga Su Hong. Tampaknya Chowking memecahkan penghalang suara yang dibuat oleh Su Hong tadi. Su Hong, kamu terlalu baik padaku. Kamu sebenarnya menggali kubur untukku sebelum aku meninggal. Menurut peramal, aku masih bisa hidup selama puluhan ribu tahun lagi. Jadi aku harus membuatmu menunggu. Ucap Chowking tertawa terbahak-bahak. Saat suara Chowking datang, pembuluh darah di dahi Su Hong berkedut. Jelas ini bukan pertama kalinya Chowking berlidah tajam. Bahkan Luotian merasa kepalanya pecah mendengar ocehan gurunya. Luotian terlalu enggan untuk mengatakan omong kosong. Dia hanya melihat ke tirai tipis dan sudah lama sejak Xiaoyan dibunuh oleh Dewi Perang bersayap ungu. 3 tahun telah berlalu. Xiaoyan yang tertahan di nyala api abadi akhirnya membuka matanya. Apakah aku menjadi lebih kuat lagi? Gumam Xiaoyan yang duduk bersila di tengah-tengah nyala api.
Nyala api abadi yang tersebar mengalir ke tubuh Xiaoyan sebagai pusatnya. Dan pada saat yang sama aura kuat juga terpancar dari tubuh Xiaoyan. Namun peningkatan kekuatan yang begitu cepat ini membuat Xiaoyan curiga. Ini karena penggali kubur Su Hong pernah mengatakan kepadanya bahwa semua yang ada di sini hanya kepalsuan. Mungkinkah semua yang ada di sini termasuk peningkatan kekuatannya palsu? Kebenaran dari apa yang dikatakan senior seharusnya tidak tentang kekuatan. Jika kekuatan ini salah, bagaimana mungkin aku bisa memasuki malapetaka dewa? Tapi kebenaran dan kepalsuan di mulutnya pasti memiliki arti yang nyata. Hanya saja aku masih tidak bisa memahaminya sekarang. Gumam Xiaoyan sosoknya perlahan berdiri. Senior, terima kasih atas bantuanmu. Ucap Xiaoyan menangkupkan tangannya lalu membungkuk ke arah Su Hong di puncak gunung. Nak, aku ingin menasihatimu untuk mengenakan pakaianmu dulu. Ada lelaki tua aneh yang menatapmu di sini. Ucap Su Hong, suaranya datang ke telinga Xiaoyan. Xiaoyan menundukkan kepalanya hanya untuk menyadari bahwa dia saat ini benar-benar telanjang. Xiaoyan tersenyum malu dan buru-buru mengeluarkan jubah dari cincin penyimpanannya. Su Hong, omong kosong apa yang kau katakan? Nak, justru kamu harus memperhatikannya. Kudengar dia memiliki kebiasaan aneh dan menjijikkan. Dia telah menjalani seluruh hidupnya dan tidak pernah menyentuh seorang wanita. Jadi aku menyarankanmu agar berhati-hati padanya. Ucap Chowking, suaranya juga terdengar di telinga Xiaoyan. Mendengar ini kepala Xiaoyan ditutupi oleh garis-garis hitam. Awalnya dia pikir tidak ada orang di sekitar sini. Tetapi tanpa diduga dia telah diawasi secara diam-diam sejak awal sampai akhir. Setelah itu Xiaoyan terus mendengar perdebatan antara dua lelaki tua aneh tersebut. Dalam kata-katanya itu Xiaoyan juga tahu bahwa sosok penggali kubur di puncak gunung bernama Su Hong. Dan lelaki tua kurus di bagian timur bernama Chowking. Perdebatan tak bermutu ini membuat Xiaoyan merasa sakit kepala. Dan Xiaoyan juga merasa sangat tidak berdaya. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan bisa berkonsentrasi untuk melawan Dewi Perang bersayap ungu. Chowking senior, lebih baik jika kamu memberi junior ini saran tentang bagaimana mengalahkan Dewi Perang. Ucap Xiaoyan. Nak, itu sangat mudah bagiku. Datanglah ke timur untuk menemukanku. Aku akan melatihmu sedikit. Bukan masalah besar untuk memecahkan Dewi Perang bersayap ungu. Ucap Chowking. Cih, apakah menurutmu dia akan percaya dengan mulut busukmu? Ucap Su Hong segera melambaikan lengan jubahnya. Saat Chowking akan berteriak marah, tiba-tiba saja suara-suara di sekitarnya berhenti. Dan dunia akhirnya menjadi sunyi kembali. Jelas bahwa Su Hong langsung memblokir suara Chowking untuk Xiaoyan. Setelah menenangkan diri, tatapan Xiaoyan beralih ke ujung jauh. Dewi Perang bersayap ungu telah membunuh Xiaoyan sebelumnya. Dan kemudian kembali ke Samudra Ungu. Meskipun aku sudah menguasai 13 gaya pembunuh dewa serta 9 sayap hantu pemusnahan, kemungkinan mengalahkan Dewi Perang bersayap ungu masih tidak lebih dari 30%. Ucap Xiaoyan tersenyum pahit. Kekuatan bertarung Dewi bersayap ungu memang terlalu kuat. Sangat sulit untuk memenangkan pertempuran dengan Dewi Perang bersayap ungu. Namun tidak peduli seperti apa caranya, Xiaoyan harus mencobanya. Dia harus mengalahkannya dan mengambil nektar dewa. Tatapan Xiaoyan luar biasa tegas pada saat ini. Seolah-olah dia tidak akan memilih mundur. Pikirannya bergerak, kemudian sayap hitam yang besar memadat di punggung Xiaoyan. Setelah itu avatar pemakan jiwa muncul di samping Xiaoyan. Teknik penggabungan tubuh, teriak Xiaoyan. Begitu kata-katanya jatuh, sosok avatar pemakan jiwa tumpang tindih dengan tubuh utama Xiaoyan. Keduanya terintegrasi menjadi satu. Jika Xiaoyan ingin mengalahkan Dewi Perang bersayap ungu, dia harus menggunakan sayap hitamnya. Sekarang Xiaoyan tidak hanya memahami 13 gaya pembunuh dewa dari Dewi Perang sayap hitam, tetapi juga memahami 9 sayap hantu pemusnahan. Kedua gerakan tersebut berasal dari dua Dewi Perang yang kuat ini. Aku akan memulainya, ucap Xiaoyan, sosoknya langsung bergerak ke arah Samudra Ungu. Kecepatan Xiaoyan sangat cepat. Dalam sekejap dia sudah muncul di atas lautan ungu. Xiaoyan menundukkan kepalanya. Setelah beberapa saat pusaran besar muncul di lautan ungu seperti sebelumnya. Dari situ sebuah tombak ungu langsung melesat ke arah Xiaoyan tanpa peringatan. Kali ini satu sisi tubuh Xiaoyan dengan mudah menghindarinya. Pada saat yang sama,
Dia mengulurkan telapak tangannya secara langsung dan meraih tombak ungu. "Aku akan mengembalikannya padamu," ucap Xiaoyan melemparkan tombak itu kembali ke arah pusaran. Pada saat ini di pusaran itu sesosok terbang keluar dan Dewi Perang bersayap ungu akhirnya muncul lagi. Mengulurkan telapak tangannya, menangkap tombak yang dilemparkan oleh Xiaoyan dengan sangat mudah. Setelah itu dengan gerakan sayapnya, sosoknya berubah menjadi kilatan ke arah Xiaoyan. Sementara dua sosok itu memulai pertempurannya untuk yang kedua kalinya, sosok Chowking di wilayah timur masih memiliki wajah marah. Aku harus mengatakan bahwa anak ini sebenarnya sangat keras kepala. Bahkan jika dia memiliki api abadi untuk membangkitkan tubuhnya kembali, jika Su Hong tidak membantunya, bagaimana mungkin dia bisa pulih begitu cepat? Sekarang dia baru saja pulih dan tidak akan lama sebelum mati lagi. Dengan kekuatannya, tidak ada kemungkinan mengalahkan Dewi Perang bersayap ungu. "Luo Tian, apakah kamu ingin gurumu membunuhnya untuk denda masa lalumu?" tanya Chowking. "Aku tidak mau," ucap Luo Tian menolak secara langsung. Kalimat ini membuat Chowking ingin menyemprotkan darah tua. Namun dia tidak peduli lagi apakah Luo Tian setuju atau tidak. Dia masih bergumam pada dirinya sendiri, "Kamu terlalu memuja Susang daripada gurumu sendiri. Tapi tidak apa-apa, aku tidak ingin memiliki saingan dan aku harus mengakhirinya. Kebetulan aku memiliki beberapa koneksi dengan para Dewi Perang ini," gumam Chowking. "Lakukan jika kau berani dan aku akan melakukannya juga," ucap Luo Tian dengan serius, tidak ada main-main dalam kata-katanya. Segera aura di tubuhnya menjadi tak terkendali dan ada tanda-tanda untuk meledakkan dirinya sendiri. Tetapi ketika Chowking mengangkat tangannya, kekuatan yang mendominasi langsung keluar. Itu menekan aura tak terkendali di tubuh Luo Tian. Wajah Luo Tian suram. Setelah peledakan diri digagalkan, dia mendengus dingin lalu mengabaikan Chowking lagi. Tatapannya beralih ke arah Xiaoyan yang sedang bertarung sengit melawan Dewi Perang. Dan film pun berakhir. Terima kasih ya yang sudah nonton Nobah sampai akhir. Sampai jumpa.